Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Kemarin kita merenungkan tema Maria, Bunda Gereja yang berdoa. Hari ini kita melihat Maria sebagai Bunda Gereja yang bersaudara. Bagaimanakah saudara itu bisa digeluti? Mari kita merenungkan 3 poin berikut. Yang pertama, persaudaraan 2 dalam 1. Kita tentu tidak asing dengan istilah ngidam. Tahu ya ngidam? Suster tahu? Cuma kalian nggak boleh ngidam. Ngidam itu adalah sebuah keinginan yang secara intens mendesak untuk segera dipenuhi. Bila tidak, akan timbul sakit kepala, perut mules, air liurnya bercucuran, dan seterusnya. Uniknya, ngidam itu cenderung khas, aneh, tanpa kompromi, bahkan berbahaya. Saya ambil sebuah contoh. Ada seorang ibu yang sebelumnya dia itu lombok aja nggak pernah merasakan. Tetapi ketika itu dia mengandung, tiba-tiba ingin sambal tomat dengan lombok 35 biji. Ada juga yang seorang ibu yang minta suaminya mencari madu di hutan. Syaratnya enggak boleh pakai penutup kepala. Bahayanya kalau suaminya gundul, nah itu pasti berbahaya. Ada relasi apa antara ibu yang mengandung dengan anak yang dikandung? Di sini kita melihat 2 pribadi yang menyatu dalam satu tindakan tertentu. Kemauan ibu dan keinginan anak sulit dipisahkan, mana yang ingin, ibunya atau anaknya. Sebuah relasi mendalam antara ibu dan anak. Ternyata hidup bersaudara yang paling dahsyat itu sebenarnya telah dibangun sejak dalam kandungan. Jadi kita ini yang pernah dikandung, kecuali yang lahirnya dari batu, tapi yang pernah dikandung pasti mengalami itu. Dari sisi manapun, persaudaraan antara ibu dan anak ini tak tertandingi. Masing-masing pribadi saling menghidupkan, memperkaya, dan menentukan. Keseluruhan gerak, perilaku, perasaan, dan jiwa terkait erat satu dengan yang lainnya. Inilah pelajaran indah tentang hakikat hidup bersaudara. Sejak awal mula adanya kita ini, Allah telah menanamkan benih persaudaraan dalam diri setiap manusia. Maka sangat aneh bin ajaib bila di kemudian hari setelah seseorang itu telah cerai susu, menjadi orang yang sulit hidup bersama dengan orang lain. Ini aneh karena dari semula tercipta dalam kondisi yang seperti itu. Yang kedua, tentang persaudaraan yang terkoyak. Hidup bersaudara yang begitu indah ternyata tidak selalu mudah. Beberapa waktu belakangan ini, Pastor Fidelis Moczynski, CFR dari Amerika, dijatuhi hukuman 6 bulan penjara karena berdoa menentang aborsi. Dan kita sebenarnya tidak usah jauh-jauh di Amerika. Berita tanggal 3 Juli 2023, ada klinik aborsi yang dalam kurun waktu 1,5 bulan sudah mencapai pasien 50 pasien.
Itu di Jakarta ya. Dan beberapa tahun lalu koran Sindo dalam headline mengisahkan ratusan klinik aborsi di Jakarta. Ratusan klinik. Itu baru di Jakarta, belum kota-kota besar lain di Indonesia. Maka ini adalah peristiwa yang sangat mencengangkan. Disinilah hidup bersaudara yang super hebat tadi, yang terjalin secara alami antara ibu dan anak, terkoyak oleh abortus provocatus. Apabila sejak awal telah tergores, hidup bersaudara pasti terkoyak di segala lini. Kalau dalam konteks awal kehidupan aja sudah begitu, pasti di kehidupan selanjutnya ada sekian banyak hal yang mengoyak-ngoyak hidup bersaudara. Maka kita bisa mengambil contoh-contoh yang nyata dalam kehidupan. Misalnya bisa kita temukan, agar bisnis lancar, banyak orang membuntu, memanipulasi, mematikan yang lain. Sekelas warung sate saja bisa mengirim santet agar temannya tidak laris lagi. Biar jabat melejit, banyak orang menelikung temannya sendiri. Agar wibawa dan pengaruh terjaga, tidak sedikit suami atau istri saling unjuk diri, menguasai dan menghina pasangannya. Untuk bertahan hidup, orang lain harus dilenyapkan. Kalau cedera persaudaraan sudah seperti ini, di manakah kita menemukan bengkel untuk memperbaiki? Bagaimanakah kita harus melangkah menuju cita-cita awali sebagai makhluk yang bersaudara? Iklim seperti apakah yang mesti kita ciptakan untuk memulihkan penyakit dunia macam ini? Semua pertanyaan ini pantas untuk dijawab. Hidup persaudaraan kita memang tidak sempurna, tapi kita sebagai orang beriman dan bersaudara menuju kepada kesempurnaan. Untuk itu mari kita melihat poin yang ketiga, berjalan bersama Maria. Ada ungkapan doa dari Teresia kanak-kanak Yesus di depan patung Bunda Maria saat ia berumur 10 tahun. Tulisannya demikian. Ketika tidak ada satu bantuan manusiawi pun yang dapat menolong, saya pun berpaling kepada Bunda Surgawi dan dengan segenap hati berdoa kepadanya agar berbelas kasihan kepadaku. Maka kuncinya ada di Bunda Maria. Jadi persoalan yang kita temukan di atas tadi, supaya kita bisa kembali kepada persoalan bahwa hakikat kita adalah hidup bersaudara, kuncinya ada di sini. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang mempunyai Maria sebagai Bunda Allah dan Bunda Gereja. Dalam diri Bunda Maria, kita tidak hanya mendapat teladan, tetapi juga rahmat untuk bisa berjalan. Kita tidak sekadar melihat cara hidup dalam persaudaraan yang dibangun oleh Bunda Maria, tetapi juga roh untuk bersaudara. Dalam doa Bunda Maria terangkai kembali sulur-sulur yang telah terbengkelai. Bahkan pintu surga yang semula tertutup, kini terbuka kembali. Dan kesatuan indah menjadi sebuah kemungkinan yang pasti untuk kita. Kita bisa merenungkan, Maria mengandung Tuhan yang dimulai dengan jawaban, "Ya, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jawaban itu berarti siap mati. Sebab perempuan mengandung sebelum menikah berarti cela dan pelakunya layak dirajam sampai mati. Namun iman dan cinta Maria yang besar, tulus dan murni, tak surut oleh resiko seperti ini. Demi cintanya kepada Allah yang diimaninya dan bagi keselamatan manusia, Maria
siap bertaruh nyawa. Inilah berita sukacita karena Allah melawat umatnya, tetapi sekaligus duka cita karena derita yang akan diterima oleh Maria. Menariknya dalam kisah hari ini, Maria segera pergi ke kota Yehuda untuk bertemu dengan Elisabet. Saat mereka bertemu, Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus dan anak yang dikandungnya melonjak kegirangan. Belajar dari peristiwa ini, jelaslah hidup bersaudara itu akan nyata apabila kita mengandung Tuhan seperti Maria mengandung Tuhan. Persaudaraan yang indah itu akan terjalin manakala Tuhan masuk di dalam diri kita. Seperti Maria membiarkan dirinya dimasuki oleh Roh Kudus. Hanya dengan demikian lawan bisa menjadi kawan, musuh bisa menjadi sahabat, pendosa bisa menjadi kudus. Sebab Roh Kudus membakar hati kita dengan cinta Roh Kudus itu. Oleh karena itu, saudara-saudariku sekalian, para pecinta Bunda Maria, agar semangat kita dalam mengandung Tuhan, dalam membuat diri kita ini dimasuki oleh Tuhan, sungguh terus membuat kita berguru pada Bunda Maria, sekaligus mencintainya benar-benar, dan kemudian cinta itu semakin menyala. Maka saya ingin mengutip satu puisi Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus yang berjudul Mengapa Aku Cinta Padamu, Oh Maria. Puisi ini berjumlah 25 bait yang ditulisnya pada bulan Mei 1897, 4 bulan sebelum dia meninggal. Karena ada 25, maka saya akan bacakan bagian pertama dan bagian ke-25. Kedua dan sampai ke-24 silahkan baca sendiri. Bunyinya demikian. Moga-moga ini menjadi inspirasi supaya semangat Anda selalu dibakar untuk mencintai Maria, sekaligus melihat betapa indahnya Maria dalam melindungi kita. Bait yang pertama. Mau ku nyanyikan, oh Maria, mengapa aku cinta padamu? Mengapa namamu yang manis membuat hatiku melonjak? Dan mengapa ingatan akan kemuliaanmu yang amat besar tidak membuat jiwaku ketakutan? Jika aku pandang engkau dalam kemuliaanmu yang agung, melebihi kecemerlangan semua penghuni surga, sulit dipercaya bahwa aku ini adalah anakmu. Oh Maria, di hadapanmu kutundukkan mataku. Ayat ke-25. Jadi ayat yang pertama itu menggambarkan saat ia disembuhkan oleh Bunda Maria pada saat ia sakit hampir sekarat. Dan ayat 25 ini menunjukkan bahwa ia sekarang benar-benar sekarat dan mau mati. Segera akan ku dengar harmoni manis ini. Segera di surga indah aku akan melihat engkau. Engkau yang tersenyum pada pagi hidupku. Datanglah tersenyum lagi, oh Bunda, sebab sudah menjelang malam. Aku tidak takut lagi pada kecemerlangan kemuliaanmu yang dahsyat. Bersama engkau aku telah menderita, dan sekarang aku mau menyanyi. Di pangkuanmu Maria, mengapa aku mencintai engkau. Dan mengulangi tanpa henti bahwa aku ini adalah anakmu. Tuhan memberkati.